Kita mulai pembahasan hari ini, lanjutan dari pertemuan pekan lalu ya, kemarin berarti ya. Kalau kemarin kita membahas bagaimana menentukan nilai limit fungsi dengan menggunakan substitusi, maka kali ini kita eh, membahas lanjutan dari penggunaan teorema substitusi dalam penentuan nilai limit ya, cuma dengan kemungkinan di mana eh, pembilang dan penyebut ini nol ya. Jadi kemarin kan disampaikan bahwa ketika kita melakukan substitusi untuk menyelesaikan soal limit, maka ada beberapa kemungkinan hasil yang bisa kita peroleh kan ya. Bisa berupa sebuah bilangan tertentu, nol ataupun bilangan lain ya. Maka kalau itu yang dihasilkan dari substitusi yang dilakukan, ya berarti nilai limitnya adalah bilangan tersebut gitu ya. Sementara kalau pembilangnya tidak nol, tapi penyebutnya nol, maka kemungkinan grafiknya nanti di titik tersebut berupa asimptot. Maka kita bilang bahwa limitnya tidak ada. Kalau kita temui nanti soal pilihan ganda misalkan tidak terdapat opsi tidak punya limit atau tidak ada, maka yang kita ambil sebagai jawaban adalah tak hingga ya. Nah, kemungkinan keempat yang terakhir ya adalah pembilang dan penyebut ketika disubstitusi itu nol gitu. Pembilangnya nol, penyebutnya juga nol. Nah, hasil 0 per 0 ini kita katakan sebagai bentuk tak tentu. Bentuk yang belum diketahui nilainya secara pasti, tapi sebenarnya eh, ada nilainya gitu. Cuman belum kelihatan saja samar-samar gitu ya. Oleh karena itu, kita mencari atau menggunakan berbagai cara untuk bagaimana bentuk tak tentu ini bisa kita hilangkan sehingga nilai limit aslinya itu bisa kita peroleh. Nah, salah satu cara atau metode untuk menghilangkan bentuk tak tentu dengan soal yang berjenis rasional fungsinya itu adalah dengan pemfaktoran. Ini bagiannya kira-kira ya. Ketika kita substitusi langsung maka ada beberapa kemungkinan, ada yang bilangan tertentu, ada yang penyebutnya nol ya. Kemudian eh, ada yang 0 per 0. Nah, bagian 0 per 0 ini yang akan kita bahas mulai dari pertemuan hari ini. Dengan metode yang pertama yaitu pemfaktoran. Jadi pemfaktoran dilakukan karena kita terbentur ketika hasil substitusi itu 0 per 0. Kalau nggak 0 per 0, maka pemfaktoran ini tidak perlu dilakukan. Mau kamu lakukan ataupun tidak, itu tidak berpengaruh gitu ya. Kalau bentuknya bukan 0 per 0. Maka dalam setiap soal limit, bagian pentingnya adalah substitusi langsung dulu. Jadi substitusikan, pastikan bentuknya berada di antara beberapa kemungkinan yang tadi sudah disampaikan. Ya. Kalau ternyata 0 per 0, baru kita cari cara untuk menghilangkan bentuk ini. Ya, menghilangkan yang menyebabkan dia menjadi 0 per 0. Nah, ingat kembali bagaimana eh, proses memfaktorkan ya. Ini sudah dipelajari dari SMP kalau nggak salah ya. Ketika diberikan pembahasan tentang aljabar berjenis persamaan kuadrat ya. Kalau ada ax kuadrat plus bx plus c, kalau a-nya itu nilainya 1, maka yang bisa kita lakukan yang seperti ini ya. Kan kita tahu bentuk umum dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi ketika a-nya 1,
Jadi bentuk yang ini di contoh ini adalah ketika A-nya sama dengan 1. Artinya di sini 1 semuanya. Di depan X kuadratnya koefisiennya 1. Maka langkah yang kita lakukan adalah B itu merupakan hasil jumlah dari dua nilai, dan dua nilai tersebut kalau dikali akan menghasilkan nilai C-nya kan gitu ya. Ini kan B-nya 5 ini sebagai B, 6 ini sebagai C. Jadi kalau dijumlah itu menghasilkan B, dikali menghasilkan C. Kita cari dua angka yang bersesuaian, yang memenuhi keduanya. Nah, bagaimana jika A-nya tidak sama dengan 1? Kalau tidak A-nya tidak sama dengan 1 atau lebih besar dari 1 ya. Contoh misalkan 2x kuadrat min 7x plus min 3 sama dengan 0. Mungkin ada beberapa dari kalian yang masih belum lancar proses pemfaktorannya, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan dulu 2 ini ke belakang ya. Kalau kalian sudah lancar ya jadikan ini 2x, jadikan ini x gitu kan. Kemudian di sini berarti 3 sama 1 kan, faktor dari 3. Tinggal kita taruh 3 dan 1-nya di mana supaya nanti ketika dijumlah menghasilkan min 7 kan gitu ya. Berarti kan ini kalau biar jadi min 7 di sini min 3, di sini plus 1, benar enggak? Saya salah soalnya ya sebenarnya. Ini plus 3 saja ya, plus 3 deh. Plus 3, jadi ini min 1, jadi bulat. Hasilnya bulat ya. Jadi kan seperti ini kan. Kalau kalian sudah mahir memfaktorkan kalau A-nya lebih besar dari 1 itu sudah bagus gitu ya. Jadi kita dapat faktornya adalah bentuk ini. Kalau ternyata kita atau dari kalian belum begitu lancar dalam memfaktorkan bentuk yang koefisien A-nya itu lebih besar dari 1, kita bisa mengalihkan 2 ini ke belakang dulu ya, kalikan ke sini. Jadi kita peroleh untuk sementara x kuadrat min 7x plus 6 gitu. Ya, kemudian faktorkan seperti biasa, seperti yang sebelah kiri ini kan. Kita cari dua angka di mana kalau dijumlah itu min 7 dikali hasilnya plus 6. Kita akan peroleh kan harusnya min 3 dengan min 2 ya. Kan dikalikan min 3 kali min 2 itu 6. Kemudian sebentar nih kok nggak salah ya. Oh, bukan min 3 min 2 ya, min 6 min 1. Min 6 min 1. Jadi dikali 6 dijumlah min 7. Nah, karena tadi kita mengalihkan 2 itu ke belakang, maka angka yang tadi kita tuliskan itu kita bagi dengan angka yang tadi dikali. Jadi di sini kita bagi dengan 2, di sini juga dibagi dengan 2 gitu. Ya, salah satu cara untuk mempermudah. Yang menghasilkan bilangan bulat ini kita tuliskan langsung, 6 bagi 2 itu kan 3. Sementara X dikurang setengah ini 2-nya bisa kita taruh di samping X. Jadi 2X min. Jadi kita peroleh hasil faktor yang seperti ini sama dengan sebelumnya kalau pemfaktoran langsung, kalau kalian sudah mahir memfaktorkan. Ini sekedar mengingatkan saja mengenai pemfaktoran. Mungkin juga ada metode lain yang bisa dilakukan kalau hanya lebih besar dari 1 ya silakan kalian ingat-ingat kembali atau cari dari berbagai sumber. Seperti ini. Kemudian kita sekilas memfaktorkan ya. Ini contohnya, contoh limit di mana kita harus memfaktorkan ya. Ingat terlebih dahulu yang kita lakukan adalah substitusi langsung dulu.
Jadi kalau dengan substitusi langsung itu sudah bisa ditemukan nilainya, ya sudah selesai gitu. Nggak perlu repot-repot difaktorin, nggak perlu repot-repot cari dengan metode yang lain gitu. Ya udah selesai gitu. Nah, soal nomor satu ini kalau kita substitusi langsung, X-nya sama dengan 2 ternyata menghasilkan 0 per 0. Bentuk tak tentu. Nilai limitnya ada tapi belum kelihatan. Karena itu kita faktorin. Yang mana yang difaktorin terserah kamu sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya kita bilang mana yang difaktorkan, ya terserah. Yang penting bagian yang nanti membentuk 0 per 0 itu hilang. Nah, memang biasanya yang kita faktorkan adalah bentuk yang derajatnya lebih besar ya. Derajatnya lebih besar. Dalam hal ini berarti X kuadrat min 4 yang kita faktorin. Jadi kita faktorkan X kuadrat min 4, karena ini kan A kuadrat min B kuadrat ya, faktornya kan A plus B A min B, jadi kita dapat X min 2 X plus 2. Nah, ada faktor yang sama di situ. Dimana kalau kita lihat X min 2 ini kan, kalau X nya diganti 2, ini menghasilkan 0 per 0. Jadi dalam faktoran, bagian yang dicoret itu selalu bagian di mana dia yang menyebabkan bentuk 0 per 0. Ini yang kita hilangkan. Ya. Ini yang harus hilang. Sehingga ketika ini dicoret, maka soalnya kan menjadi limit X mendekati 2 dari X plus 2. Lakukan substitusi lagi. Lakukan substitusi langsung lagi, dapatlah nilai limitnya yaitu 4. Nah, inilah nilai limit asli yang sudah kita dapatkan, di mana sebelumnya dia kalau kita substitusi bentuknya 0 per 0. Jadi ada faktor X min 2 di sini yang menyebabkan limit ini ketika disubstitusi langsung pada awalnya itu 0 per 0. Jadi gitu. Ya. Seandainya nanti kalian menemukan soal di mana faktornya banyak, pembilang difaktorin, penyebut difaktorin. Lalu ada faktor yang tidak menyebabkan 0 per 0, itu dicoret ataupun tidak dicoret tidak masalah. Ya. Karena dia tidak menyebabkan 0 per 0. Bagian yang penting adalah bagian yang kalau disubstitusi menghasilkan 0 per 0. Nah, ini yang kita coret. Ini yang kita hilangkan. Nah, itulah inti dari metode pemfaktoran ini. Jadi bagaimana caranya supaya uh, penyebab penyebab 0 per 0 ini kita hilangkan. Paham ya? Nah, contoh berikutnya. Ini juga masih bisa dengan pemfaktoran ya. Ketika kita substitusi langsung ternyata dapatnya 0 per 0, kita faktorin X plus 3. Jadi pemfaktoran tidak hanya dilakukan ketika bentuknya kuadrat gitu. Tapi bisa juga kalau begini. Kenapa? Karena kan akar dikuadratkan itu jadi nggak ada akarnya ya. Bentuknya sama tapi yang satu ada akarnya, satu nggak ada. Itu kan sebenarnya eh, X plus 3 bisa diperoleh dari akar X plus 3 dikali akar X plus 3. Jadi bisa kita siasati seperti ini. Walaupun nanti bentuk soal seperti ini memang bisa dikerjakan dengan metode lain, tapi dalam hal ini karena pembahasan kita adalah tentang pemfaktoran, maka kita gunakan metode ini yaitu pemfaktoran saja terlebih dahulu. Ya. Jadi bisa kita faktorin seperti ini dan ada faktor yang sama yang kita coret. Dimana kalau kita hitung, kalau yang dicoret ini kita masukin min 3, itu seharusnya dia menyebabkan 0 per 0. Kan kalau dimasukin min 3 tambah 3, 0, akar 0 itu 0, yang bawah juga 0. Nah, bentuk ini yang kita coret. Sehingga kita peroleh limit X mendekati min 3, akar X plus 3, kita lakukan substitusi langsung, kita akan dapatkan akar 0. Kalau akar 0 berapa ya? 0. Jadi akar 0 kan masih boleh ya, yang nggak boleh kan akar negatif. Karena itu tidak real. Jadi seperti itu. Jadi prinsipnya bagaimana soal yang diberikan itu bisa kita selesaikan dengan cara menghilangkan faktor yang menyebabkan munculnya 0 per 0. Ada yang ditanyakan sampai sini? Udah selesai kayaknya. Ini contoh lain. Contoh lain. Kalau dua-duanya difaktorin ya. Ini kalau dua-duanya difaktorkan. Yang jelas tadi prinsipnya adalah kita coret bentuk yang menyebabkan 0 per 0.
Jadi yang nomor 3 ini setelah disubstitusikan 0 per 0 ya. Jadi kita faktorkan, kebetulan ini kuadratnya tidak sempurna, berarti kita tarik X-nya ke depan ya, faktorin X-nya. Dan ternyata X ini yang menyebabkan 0 per 0 kan, kita coret sehingga kita akan dapat nilai min 3 per 8. Itu ada 3 per 2 di situ, boleh kamu masukkan dalam perhitungan, boleh dikeluarkan dari limit seperti ini. Ini kan sudah dipelajari waktu penggunaan teorema limit ya. Jadi 3 per 2 ini kamu ikutkan dalam perhitungan maupun tidak, ya nanti hasilnya sama. Gitu. Selesai.